jujur malah hajur karena nggak tahu. Apalagi sekarang generasi yang sekarang ini yang 75% itu sudah dikuasai asing. Hilang Jawa nih. Kehilangan karena rata-rata orang Jawa itu hanya mengandalkan apa kata orang tua. Yang tua sudah kena dipengaruhi budaya asing, akhirnya generasi tua orang Jawa malah doktrin anak cucunya sendiri. Makanya Jawa itu serang terus sampai sekarang. Nggih, matur suwun. Saderengipun kula njawab pitakonan menika ngaten. Terus dateng Bali menika benten kalih teng Jawa. Jawa niku nek diperang luase lipat 8 dengan Bali. Nah, yang pertama, orang Bali bisa mempertahankan karena belum sampai kemasukan budaya lain, orang Bali sudah kuat. Bahkan di Jawa wilayahnya lebih luas dari Bali. Dan serangan-serangan dari luar itu banyak yang mengarah ke Jawa. Sudah sejak dulu, sejak zaman kuno makuno, Jawa ini sudah menjadi incaran bangsa asing. Karena orang asing mempercayai bahwa Jawa itulah jantung Nusantara. Makanya Jawa itu serang terus sampai sekarang. Nah, Pak, sedangkan Bali sangat kuat. Jadi serangan istilahnya yang dikatakan penjajahan budaya tidak mengarah ke Bali. Karena yang diincar Jawa pertama. Yang kedua kalinya yang di Bali itu banyak juga yang dari Jawa. Sejak dulu kala sebelum abad Masehi di Indonesia itu pengaruh dari luar yang misalnya agama itu yang datang ke Jawa kaum Dharma, dan kaum Dharma ini dengan pribumi Jawa bisa menyatu. Makanya sampai sekarang di Bali itu isinya budaya Jawa dan budaya Dharma. Bali itu mayoritas kaum Dharma, Buddha Dharma, Hindu Dharma. Nah, keduanya kalau dibandingkan dengan Jawa sebetulnya sama. Nah, dari pengertian kaum Dharma dan penghayat kejawen itu ada kesamaan. Waktu itu nggak ada perselisihan, nggak ada gesekan apapun. Sampai sekarang, setelah Jawa diserang dari luar, Jawa banyak yang masuk ke Bali. Jadi Bali itu semakin lama semakin kuat, nggak bisa dimasuki budaya asing. Mayoritas Bali. Sedangkan di Jawa itu yang mengincar banyak, terutama Pulau Jawa sebelah utara. Terutama Pulau Jawa sebelah utara. Ya sekarang udah nggak usah basa-basi. Orang Jawa sekarang banyak yang tidak tahu atau tidak mengerti jati diri. Karena
sangat lama. Pengaruh-pengaruh, terutama sekarang ini pengaruh dari Arab. Budaya Arab luar biasa di Jawa, berkembang. Nah, saat-saat ini malah yang mengembangkan orang Jawa sendiri. Karena ratusan tahun orang Jawa itu sudah terkena pengaruh. Sejak dulu orang Jawa itu hanya mengedepankan apa? Kejujuran. Kejujuran. Kalau iya, ya, kalau tidak, tidak. Tapi nggak tahu juga jujur itu dimanfaatkan oleh orang lain. Kita sebagai orang Jawa kehilangan satu, disiplin. Manusia kalau sudah kehilangan disiplin, jujur malah hajur. Karena nggak tahu. Apalagi sekarang, generasi-generasi yang sekarang ini, setelah kemerdekaan ini malah pesat. Walaupun bagaimana ada unsur, ada kaitannya dengan pemerintah. Bali sekarang semakin lama semakin kuat, nggak bisa. Tapi Jawa saat ini, orang Jawa itu yang masih berpegang teguh jati diri tinggal 25%. 25%. Tinggal 25% orang Jawa. Yang 75% itu sudah dikuasai asing. Hilang Jawane itu. Hilang, kehilangan karena rata-rata orang Jawa itu hanya mengandalkan apa kata orang tua lah. Yang tua sudah kena dipengaruhi budaya asing, akhirnya generasi-generasi tua orang Jawa malah doktrin anak cucunya sendiri. Nah ini. Nah, padahal sudah ratusan tahun. Nah, makanya di Jawa ini untuk mengembalikan jati diri orang Jawa itu generasi sekarang merasa berat, keberatan. Tapi bisa juga nanti bisa merasa dapat semangat, bisa merasakan antusias yang tinggi. Ini kalau ada dukungan dari pemerintah. Ini kesalahan kita sendiri. Bahkan bukan hanya orang Jawa. Atas nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa kita Indonesia ini sama dengan yang saya katakan tadi. Tinggal 25% yang disiplin, yang mengerti, yang menetapi jati dirinya. Yang 75% ini sudah kalau dibagi positif dan negatif. 75% ini sudah negatif. Yang positif tinggal 25%. Apa itu? Sekarang bangsa kita Indonesia umumnya, Jawa khususnya, sudah diserang satu kehilangan disiplin. Tidak peduli dengan kebenaran. Coba kalau dilihat satu bangsa kita ini, coba yang benar dikatakan bangsa yang bodoh atau bangsa yang bohong. Ayo. Mari kita pikir bareng-bareng. Tapi bagi saya mengatakan ada beberapa sudut 75% ini. Ada yang bohong, ada yang bodoh, dan ada pencuri.
dan ada kejahatan yang lain. Misalnya yang bodoh. Bangsa kita ini secara umum sekarang SDM-nya rendah. Makanya kalau SDM-nya rendah, bagaimanapun orangnya pasti bodoh. Kalau kita bodoh terus, pasti dibodohi terus. Kalau kita nggak mau berjuang keras, selamanya bangsa yang bodoh akan dibodohi terus. Coba sekarang bangsa kita Indonesia ya, ditakut-takuti aja sudah takut. Nah, semoga saja nih pemerintahan baru, presiden baru ini semoga saja peduli dengan kita. Kita ini kan ibaratnya anak sendiri, tapi menjadi anak tiri di negeri sendiri. Satu, SDM itu kalau rendah, orangnya pasti bodoh. Orang bodoh itu lemah. Ditakuti sedikit, takutnya sudah setengah mati. Diomongi dikit, disanjung dikit, sudah melonjak. Lah ini tanda-tanda orang bodoh. Terus yang kedua, bohong. Bangsa kita sekarang ini banyak orang yang senang bohong. Contohnya saja, negara kita ini katanya dasarnya Pancasila, diakui dunia. Tapi yang berkembang kena apa? Bukan moral Pancasila. Bukan jiwa Pancasila yang berkembang. Kita bangsa Indonesia. Dasarnya pandangan hidup Pancasila. Kenapa yang berkembang agama? Mau nyalahkan siapa? Tapi kan seharusnya dalam muatan agama itu termasuk di dalamnya kan pengajaran tentang moral. Harusnya itu kan begitu. Tapi benar. pada praktek kenyataannya kan juga kenyataannya itu banyak pemuka agama, tokoh-tokoh agama justru banyak pelecehan kepada santri, kepada murid. Itu gimana? Kan bertolak belakang. Ini karena makanya gini, bangsa kalau sudah kehilangan jati diri, mau apa? Mau apa? Contoh sekarang, saya tidak nyanjung dia. Jepang itu saya acungi jempol. Negaranya kecil, orangnya pinter-pinter. Karena apa? Disiplin Jepang itu. Jepang itu dasarnya apa? Shinto. Warga Jepang harus berjiwa Shinto, kepercayaan. Tapi kalau Indonesia lain. Indonesia dasarnya Pancasila. Tapi warga negara Indonesia banyak yang berjiwa agama daripada berjiwa Pancasila. Benar, Indonesia itu tidak pernah melarang agama. Tidak pernah Indonesia melarang agama. Yang benar, tapi tidak wajib. Karena kita berketuhanan, bukan keagamaan. Ini kelemahan kita. Ini sudah waktunya, nggak usah basa-basi. Nah, apalagi kemarin saya dengar langsung itu berita Pak Presiden yang baru, Pak Prabowo ini. Bangsa kita tidak mau jadi kacung-kacung bangsa lain. Ini benar. Jadi kalau kita mau sadar, ya berbenah diri, ini nanti nyampe ke situ. Asal WNI harus berjiwa Pancasila, bermoral Pancasila. WNI nggak peduli, nggak pandang bulu itu kulitmu merah, kulitmu putih, kulitmu hitam, nggak pandang bulu. Asal WNI harus bermoral Pancasila, bukan moral agama. Saya tidak menjelekkan agama. Agama itu sebetulnya tidak layak di Indonesia, tidak cocok.
Nah, karena gini, kalau saya yang bilang agama itu budaya, Mas. Negara, bangsa sudah kehilangan budaya, berarti negara ini sudah surem, ambruk. Contohnya di tanah Jawa, oh nggak ada budaya Jawa ya. Sekarang isinya Arab semua. Coba toh sekarang ini, coba lihat dengan nyata di kota Tuban. Kami orang Tuban, di daerah Tuban. Berapa banyak orang Arab di Tuban? Orang Jawa berapa banyak? Loh, kan banyak orang Jawa toh. Tapi kenapa orang Jawa ikut-ikutan melakukan budaya Arab? Apa Tuhan nggak tahu kalau nggak Arab? Tahu toh. Nah, ini kelemahan kita. Sudah sejak lama ratusan tahun bangsa kita didogma. Sekarang sudah waktunya ini. Padahal pemerintah sendiri mencanangkan 2045 harus Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas, ya. Menuju Indonesia Emas. Padahal 2045 tinggal berapa tahun? 20 tahun, 21 tahun. Iya, 21. Nah, berarti kalau 21 tahun, sekarang merdeka sudah berapa tahun bangsa kita? 79 tahun merdeka. Ditambah 21 tahun plus 100 tahun. Nah, padahal ini waktunya tinggal 20 sampai 21 tahun. Apa bisa mencapai Indonesia Emas kalau bangsa kita masih bobrok seperti ini? Coba sekarang. Kok nggak bobrok gimana? Yang disuruh jaga malah mencuri. Nah, kaitan dengan pemerintahan sekarang ini, kabinetnya Bapak Prabowo, seperti kemarin kan kita tahu bahwa beliau itu membentuk Menteri Kebudayaan. Jadi ini terpisah, khusus untuk Menteri Kebudayaan, kalau tidak salah Pak Fadlizon, kalau tidak salah. Ini dipisahkan dengan pendidikan. Jadi sepertinya nanti beliau ini fokus untuk ngurusi kebudayaan. Tentang budaya. Nah, benar, jadi benar. Ini yang saya ingin tanyakan, apa kira-kira nanti menurut Mbak Harjo, kebudayaan, khususnya kebudayaan lokal Indonesia ini akan kembali maju lagi, gitu. Mereka yang sudah meninggalkan akan kembali lagi. Gitu. Ini, semoga saja bangsa kita jangan meninggalkan budaya pribumi. Yang di Jawa ya kuatkan budaya Jawa, yang di Bali kuatkan budaya Bali, yang di Sumatera kuatkan budaya Sumatera, di Kalimantan, di Maluku, Sulawesi, dan selanjutnya. Kalau kita sudah kehilangan budaya, berarti bangsa kita ini sudah ambruk. Coba sekarang, belak-belakan saja. Bangsa kita ini kan sekarang ini bobrok. Tadi saya sudah bilang, 75% negatif. Yang positif tinggal 25%. Ini kita bisa nggak nih mengembangkan yang 25% ini? Bisa kalau mau.